Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham Ibnu Khalidin Al-Azraq, rupane Abu Marwan Ad-Dimaskiyu. Haddatsana Khalid ibni Yazid ibni Abi Malikin an Khalid ibni Ma'dan an Abi Umamah. Qala berkata siapa Abi Umamah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada seseorang, yudkhilhu, yang memasukkan kepadanya siapa Allahu Allah, al-jannata, pada surga, illa, kecuali, zawajjahu, menikahkan kepadanya ahad siapa Allahu Allah, azza, yang maha mulia, wajalla, dan maha agung, menikahkan sintaini wasab'ina, 72 zaujatan, istri, sintaini, yang dua, minal hurin ain, minal khuri, dari bidadari, ala ini, yang jeli-jeli matanya, wasab'ina, dan 70 min mirosihi, dari mewarisnya dia, min ahlin nari, dari ahli neraka. Mamin hunna, tidak ada dari 72 istri yang 72 itu, wahidun, satu pun, illa, kecuali, laha, bagi perempuan, opo kubulun, mohon maaf, kemaluannya perempuan, syahiyun, yang mengenakkan, walahu, dan bagi ahad, opo zakarun, kemaluan. Ya, kalau kubulun itu kemaluan perempuan, kalau zakarun itu kemaluan laki-laki. La, yang sani, yang tidak letoy, ya, yang tidak lemas atau letoy. Rawahu at-Tirmidzi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abi Umamah. Nabi memberikan gambaran tentang keadaan surga nanti, di mana Nabi mengatakan ketika salah satu kalian manusia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan menikahkan dengan 72 bidadari. Jadi selain istri yang sudah dinikahkan oleh walinya di dunia, yang mereka akan juga menjadi istrinya, menjadi permaisuri. Nah, nanti di surga juga Allah akan menikahkan lagi, memberi lagi mereka 72 bidadari yang cantik jelita. Cantik jelita itu ya ideal. Tingginya ya pas, beratnya ya pas, ya gak terlalu tinggi,
nggak terlalu pendek, hidungnya ya pas, nggak mancung kepanjangan begitu, atau ya nggak pesek, matanya juga nggak kebesaran, juga nggak kekecilan, benar-benar pas. Maka dikatakan hurin in, bidadari yang kalau orang Jawa itu kemoto-moto, yang mana sebenarnya setiap manusia itu sudah disiapkan oleh Allah, setiap satu orang disediakan 2 bidadari. Ketika dia masuk neraka, maka bidadari yang menjadi jatahnya tadi akan diwaris oleh orang yang masuk surga. Sehingga tadi yang 2 memang asli jatahnya, yang 70 adalah warisan dari orang-orang ahli neraka yang sebenarnya mereka sudah disediakan, dijatah oleh Allah 2 bidadari. Nah, berhubung mereka masuk neraka ya, maka jatahnya nggak diberikan. Maka jatahnya ahli neraka itu diberikan kepada orang iman. Bapak Ibu yang kami hormati, ya tentu keadaan seperti ini ya di surga, di mana pertama Allah sudah menghilangkan perasaan dendam, iri hati, dengki, sehingga walaupun Allah menikahkan satu laki-laki dengan 72, mereka nggak merasa kemudian terhina. Selain itu juga ahli surga nggak kekurangan. Di dunia ini kan yang menimbulkan konflik itu kan menikah lebih dari 1, terus ya nggak tercukupi kebutuhannya. Kalau tercukupi kebutuhannya ya insya Allah nggak ada masalah. Tercukupi kebutuhannya, namun nggak tercukupi kebutuhan rohaninya. Maka dalam hadis selanjutnya, di mana ahli surga mereka diberi oleh Allah, mohon maaf, innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Karena memang yang namanya, mohon maaf, kebutuhan seks itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Kadang-kadang yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, perceraian, ketidakharmonisan itu ya pertama adalah faktor ekonomi. Kemudian yang kedua adalah faktor kebutuhan seksual. Nah, sedangkan di dalam surga faktor ekonomi nggak ada masalah, dan juga faktor seksual juga nggak ada masalah. Lawang ahli surga itu perempuannya, mohon maaf ya, kemaluannya dibikin mengenakkan. Padahal di dunia ini kan seorang istri itu suatu kebanggaan kalau bisa memberikan servis, memberikan pelayanan kepada suaminya. Maka banyak terapi-terapi itu untuk apa? Kadang-kadang bagaimana istri kemaluannya biar seperti gadis lagi. Ada terapi open lah, ada terapi sauna. Tujuannya apa? Biar kemaluannya harum. Juga kemaluannya lengket. Waduh. Ya memang itu kebutuhan dasar manusia. Cuma kadang-kadang orang itu kan hal seperti itu suka malu untuk mengungkapkan. Tapi Allah nggak malu. Maka dijelaskan. Karena namanya surga itu adalah Allah memberikan
kepuasan dalam segala hal yang mungkin di dunia nggak tercapai, yang di dunia nggak kelakon. Termasuk bagi laki-lakinya diberikan, mohon maaf, alat hubungan itu atau kelamin atau kemaluan yang tidak loyo sedikit pun. Kuat, diberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Itu kan kebutuhan yang sangat mendasar, sangat pokok bagi manusia. Ya tadi di awal kita sampaikan, keributan dalam rumah tangga itu biasanya dipicu. Pertama, faktor ekonomi. Ekonominya pas-pasan tapi poligami, ya geger, buat mangannya susah, buat ngempani istri satu ya susah. Lah kalau surga, apapun yang diinginkan ya kelakon. Sehingga jangankan hanya 70, wong istrinya ada yang 12.500 bisa. Ya karena memang ahli surga ya kaya raya. Ya, selain kaya raya, jaduk, punya kekuatan. Yang kedua tadi, bahwa tidak sedikit dalam rumah tangga itu terjadi kehancuran karena apa? Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Secara materi, wah banyak duitnya, namun kebutuhan biologisnya, ya, istri servisnya tidak bagus. Nah, atau sebaliknya, suami loyo. Nah, akhirnya apa? Kalau istri tadi servisnya nggak bagus, akan terjadi perselingkuhan. Atau tadi suaminya loyo, lah akhirnya terjadi perselingkuhan. Itu kalau di dunia. Namun nanti di surga hilang semua itu. Di mana Allah menikahkan ahli surga dengan 72 bidadari. Nah, selain tadi istri yang sudah dinikahkan oleh walinya di dunia, dengan keadaan yang serba tercukupi materinya. Dia pengen pakaian mau berlapis 70 ya ada. Atau dia pengen apa yang dia inginkan kelakon. Punya kekuatan super. Hubungan intimnya sempurna. Yang perempuan mengenakkan, yang laki-laki kuatnya. Tidak loyo, tidak letoy. Kita lanjutkan. Babu maja'ababnya apa-apa yang datang kisifati di dalam keadaannya jimai ahlil jannah, mengumpulinya ahli surga atau menjimaknya ahli surga. Jadi akan kita bahas tentang bagaimana ahli surga memenuhi kebutuhan seksualnya, kebutuhan rohaninya. Kita lihat, haddatsana Muhammad ibni Basharin wa Muhammad ibni Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Toyalisiyu an Imron al-Qatan an Qatadah an Anas anin nabiyyi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersabda Nabi, yukto diberi, siapa al-mu'minu orang iman, fil jannati di dalam surga, kadza begini, wa kadza dan begini, minal jimai dari bersetubuh atau hubungan intim. Ila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aubiku, adakah kuat, dalika demikian itu,
menjima atau bersetubuh tadi. Kala bersabda Nabi, yuk to diberi siapa orang kekuatan mi'atin 100 kali. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, sesungguhnya ketika orang iman itu masuk surga, maka diberi kekuatan berlipat-lipat di dalam berjima, hubungan intim. Di dunia ini kadang-kadang hubungan intim itu kalau masih nganten baru gitu, wah, sehari bisa 5 kali, ya bisa 6 kali atau 10 kali mungkin. Namun ya tadi bahwa ahli surga itu kan ya tadi istrinya banyak. Nah, kalau hanya sehari mampu 5 kali lah, ya bagaimana? Sehingga kemudian dikatakan, apakah ahli surga mampu Nabi istrinya banyak seperti itu, istrinya 70. Nah, kalau dia nggak diberi kan nggak protes, apa nggak ngambek, apa nggak purik Nabi. Wah. Nabi mengatakan, oh Allah akan melipat gandakan kekuatan ahli surga itu dengan 100 kali lipat. Jadi kalau di dunia mampunya itu sehari sekali umpamanya, dilipatkan 100. Kalau di dunianya itu dia 5 kali sehari, dikalikan 100, berarti sehari bisa mampu 500 kali. Nah, sehingga walaupun dia mempunyai istri banyak tidak masalah. Yang suka masalah kan itu, apa istrinya banyak, begitu sampai di putaran istri berikutnya sudah habis tenaganya. Begitu sudah habis, terus sama istri yang sudah habis di sono lah, akhirnya apa uring-uringan. Nah, tapi ahli surga enggak, walaupun mereka istrinya banyak, zakarun layang sani, maluannya itu wah tidak ada loyonya, walaupun tanpa obat kuat, walaupun tanpa jamu. Dan itu nggak dipungkiri bahwa seks adalah bagian kebutuhan pokok manusia, dan itu nggak bisa dihindarkan, nggak bisa ditutup-tutupi. Cuma kadang-kadang orang itu malu membicarakan tentang seks, itu kadang malu. Padahal Allah nggak malu, karena memang realitanya seperti itu, bahwa kebutuhan seks itu bagi rumah tangga ya sangat perlu, bahkan nyata wajib. Walaupun secara materi istri terpenuhi, namun kalau kebutuhan seksnya nggak terpenuhi, ya yang timbul ya apa? Perselingkuhan. Nah, ya rusak. Mungkin di dunia ini yang jarang yang sempurna. Mungkin ada yang berhasrat ingin punya istri lebih dari satu, nggak kelakon. Karena tadi bisa karena faktor materi, bisa karena faktor ya emang udah lemas, tidak berdaya, ya nggak masalah. Asal ya tetap menjaga keimanannya, nah, tetap bisa sampai akhir hayatnya dalam keimanan, ya jaminan dari Allah Rasul pasti nanti akan masuk surga. Ketika dia masuk surga, ya otomatis langsung dirubah semuanya. Yang tadinya orang biasa menjadi raja yang punya wilayah kekuasaan sampai 10 dunia. Yang tadinya mungkin pendek akan ditinggikan setinggi Nabi Adam.
yang tadinya umurnya tua akan dimudahkan seperti umurnya Nabi Isa. Yang tadinya jelek maka akan digantengkan seperti gantengnya Nabi Yusuf. Yang tadinya komunikasinya nggak lancar akan dimudahkan berkomunikasi dengan bahasa Nabi, bahasa Rasul. Yang mungkin di dunianya keadaan miskin tadi akan jadikan kaya. Yang mungkin di dunia ini keadaannya lemes, tidak berdaya, nggak punya kekuatan, akan dikuatkan berkali-kali lipat. Yang mungkin di dunia ini sakit-sakitan akan disehatkan terus. Yang mungkin tua akan dimudahkan terus. Nah, itulah keadaan surga. Adapun di dunia ini hanya sifatnya ujian. Dan maka ya kita harus sabar kalau kemudian di dunia ini dengan segala kekurangannya, segala keterbatasannya. Ya, karena memang dunia ini hanyalah sebagai tempat menanam. Ad-dunya majratil akhirah. Dunia ada tempat menanam bagi akhirat. Adapun manennya ya nanti di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan.